ketabrak tuh misalnya, ketabrak kelas pagi sama si pagi itu biasanya mau nggak mau saya biasanya tipsen. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita di Mimbar Akademik. Dan hari ini kita akan membahas, tahu nih membahas apa? Bisa membahas tentang skripsi, bisa membahas tentang kehidupan mahasiswa. Ngalir aja lah ya, nggak bahasnya mana yang penting, ngobrol-ngobrol santai aja. Dan kali ini di Mimbar Akademik ada bintang tamu ya. Ya silakan Mas, siapa Bintang namanya? tamu namanya Mas siapa? Ya kenalin, saya Mas Muhammad Zaini. Oke. Dipanggil Zai. Zai, wah keren Mas Zai. Keren. Pasti keren parah. Semester berapa Zai? Saya kebetulan semester 4 Pak. Naik semester 4. Naik semester 4 ya? Masa sekolah ya masih. Naik semester 4. IPK bagus ya? Alhamdulillah. Kemarin ada yang kurang sih. Oh, yang kurang. Kurang greget. Kurang greget katanya. Satunya Ya, perkenalkan saya Pipa Sitompul, bisa dipanggil Kathleen. Ngasal banget punya nama. Ngasal banget. Kadang-kadang dipanggil Pipa aja. Ya ada Mas Aldi, Bambang dan saya Bayu. Kita dari Mimbar Akademik. Silahkan. Oke. Pertanyaan pertama nih, teman-teman semester berapa Pipa? Semester 8. Semester 8, satu semester 4. Udah pada kerja gak sih sambil kuliah? Saya sambil kerja sih. Saya Kalau Mas Jai masih sibuk nyuri. sampingan aja sih Mas. Nyuri hati. Ya, nyuri hati. Mahasiswi mungkin. Ya gitu Pak. Gimana sih semester 4? Sewajar aja lah, masih berkelana. Di berkelana. Yang jadi pertanyaan tuh gini Mas, dengan Mbak Pipa. Saya kan secara pribadi ini kuliah, nggak sambil kerja gitu. Karena saya mencoba untuk fokus di kuliah saya gitu. Tapi dari Mas dan Mbak yang kuliah sambil kerja, tantangannya apa aja gitu yang ditemui gitu? Coba dari ini siapa? Mas Jai. Enggak ada Naturalnya aja, santuy. Aku uyuh mengkarena cepat. kan saya nggak kerja. Juga sih. Oh, kalau menurut saya sih kendala kalau misalnya kuliah sambil kerja ya. Menurut saya itu tuh lebih ke membagi waktu ya. Kalau misalnya saya ini kerja di coffee shop. Coffee shop tuh kan nih kerjanya sip-sipan nih Mas. Ada yang pagi, siang, sama malam. Kalau misalnya ketabrak tuh misalnya, ketabrak kelas pagi sama si pagi itu biasanya mau nggak mau saya biasanya tipsen. Sebenarnya Boleh ya, ini titip pokoknya absen jangan ya? diikutin ya. Boleh. Ketahuan dosennya dong, ketahuan dosennya dong. Jadi tipsen berarti jadi tipsen. Nggak jadi tipsen. Tapi kebanyakan gitu sih trik-trik yang dipakai buat anak kuliahan yang sambil kerja. Tapi dengan titip absen kan ada beberapa dosen yang mengasih nilai dengan absen gitu. Kalau nilai Mas Jai sendiri aman nggak? Kalau dosennya ketahuan gitu, Mas ternyata cuma titip gitu, aman nggak? Tapi alhamdulillah sejauh ini aman aja sih Mas. Aman aja lah. Belum pernah ketahuan kayaknya. Yang penting dosen tuh kalau misalnya kita praktek ada ya turun, kalau misalnya ada UTS ya turun, UAS turun gitu sih. Nanti dicari ya tempat Mas Jen ya. Alamatnya di bawah ini Mas. Biar capek ngedit aja saudara. Tapi Mas Jen ini sebenarnya nggak kerja ya? Nggak kerja sebenarnya. Full time student statusnya ya, full time student. Yang titip absen, ya kan Mas ya? Tapi masih sering titip absen walaupun full time student. Tergantung situasi sih Pak sebenarnya. Apa situasi apa sih yang bikin mahasiswa yang full time student tuh sampai susah gitu hadir ke kampus? Misalnya nih, Organisasi. organisasi. Nggak ada, nggak ikut. Ikut sih organisasi ikut, tapi alhamdulillah kalau misalnya organisasi masih bisa waktu loh, masih bisa ngebagi waktu buat kuliah, buat organisasi. Nggak sampai yang ninggalin kuliah buat organisasi, nggak sampai. Kalau Mbak Pipa nih, nggak kayak gini kan Mbak kan? Enggak. Alhamdulillah. Jadi kalau dari pengalaman Mbak sendiri kerja sambil kuliah itu susah nggak sih? Kebetulan saya kerja saat semester 8, jadi sisa skripsi aja. Nggak ada ke kampus. Nggak ada bimbingan juga dong berarti? Ada, Oh, tapi ada. masih lewat online. Belum ketemu sama ibunya.
Oh, semester berapa? Semester 8. Semester 8. IC semester Semester 4. semester 4. Oh, Belas. ada. Nyampe. Masih nambah-nambah nih. Ada hubungan kakak adik atau hubungan lain? Kakak adik. Lanjut tahu sih. Apa sih? Ini tanya ini mau bagi waktu. Itu relationship nih. Ada kagok juga sebenarnya. Enggak, maksudnya di kampus itu kan ketika mahasiswa punya pacar atau punya gebetan, biasanya kan menjadi motivasi itu untuk terus datang ke kampus dan ngerjain tugas. Kalian punya motivasi kayak gitu nggak? Ya nggak ada, silakan. Ditanya dulu kali. Mungkin ditanya dulu kali, yang jomblo siapa, yang nggak jomblo siapa. Kan belum tentu mereka berpasangan dua-duanya atau saling berpasangan. Kalau saya Statusnya apa? DPO. sama siapa nih? Iya kan tadi kan Nggak tahu. relasi soal Terus masalah. Paham aja. Mungkin dijelaskan pakai bahasa bayi. Jadi kesannya kayak kurang gitu ya. Saya yang rada kurang gitu kesannya. Kalau misalnya saya emang itu benar kalau misalnya kita ada deketan atau gebetan di kampus gitu atau pacar yang biasanya si prodi itu biasanya pemantik buat kita rajin ke kampus, ngerjain tugas. Kalau misalnya sekarang saya nggak ada deketan sih yang sekampus atau seprodi gitu. jadi nggak ada itu berarti jarang kampusnya. Nggak jarang juga, sering cuma sering juga. Cuma nggak kuliah. Cuma Kelas nggak kampus ke kampus. Titip Cuman absen, ya. di mana nih kampus luas, di kantin kah, di ruangan kah? di kampus kelas sering. Oh, di kelas. kelas sering. Cuma ya gitulah, mungkin semangatnya kurang atau gimana juga nggak tahu. ya oke lanjut. Cukup. Kalau saya punya pacar tapi LDR. Oke, yang ini sedih kayak kita lanjut. Jauh aja gimana? Tapi gini, kan ada yang titip absen tadi, ada yang tinggal tugas akhir ya kan. Iya. Nah, kalau dari dua orang dosen kami ini, yang keduanya kebetulan menjadi salah satu dosen di salah satu kampus di Banjarmasin, menyikapi mahasiswa yang kerja sambil kuliah, bahkan ada yang titip absen itu gimana dari coba Bapak Bayu dulu silakan. Oke, kalau saya tuh nggak jadi masalah mau mahasiswa kerja, mau mahasiswa ngapain kayak asal dia bisa bagi waktu ngerjain tugas masuk. Tapi kalau udah nggak bisa bagi waktu, misalnya ada yang satu dikalahkan, ya resikonya ditanggung penumpang. Gitu. Kalau Pak Bambang yang terkenal dosen jahat, Dosen gitu. jahat. Bagaimana Pak? Nggak sejahat itu sih, Dengan cuman menyikapi. Ini nggak sejadi tuh, kan berarti masih ada unsur jahat ini Pak. Ini kalau gini kan, kalau misalnya kerja organisasi itu kan pilihan dari mahasiswanya kan. Iya. Dan setiap pilihan itu punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi ketika kalian kelas, kewajiban kalian kelas gitu kan. Ketika kalian organisasi ya organisasi, kerja ya kerja gitu. Jadi konsekuensinya adalah ketika kalian misalnya kerja malam nih, kuliah pagi, ya harus datang dua-duanya dong. Konsekuensinya jam tidur kalian yang dikurangin kayak gitu. Mungkin habis kelas kah baru tidur. Itu resiko dan tanggung jawab yang udah kalian perhitungkan harusnya ketika kalian udah mengambil kerja di zaman atau masa kuliah. Harusnya sih gitu kalau saya. Makanya saya selalu absen panggil. Kalau nggak ada ya nggak hadir gitu. Nggak lebih dari 4 kali ya dikurangin nilainya. Otomatis 50% tuh. Karena kan asumsinya gini, kalau kalian nggak hadir kelasnya gitu, gimana kalian mau bisa menjawab UTS dan UAS? Mungkin ada yang belajar mandiri ya, cuman ya nggak adil dong kalau teman-teman yang hadir setiap hari tapi nilai kalian lebih tinggi gitu. Jadi paling nggak ada pengurangan lah kalau kalian tetap lulus kayak gitu. Nah dengan resiko tersebut gitu, Mas Jai dengan Mbak Pipa sadar nggak sih akan resiko kerja sambil kuliah? Mungkin perwakilan ya, satu organisasi, mungkin ya satu Oh, kerja ya pas nih kan komposisinya. Mulai dari Mbak Wipa dulu nih, gimana? Kalau saya biasanya saya bagi waktunya, kerja kan pergi jam 7,
berangkat jam 8 sampai kantor. Absen kalau mau bimbingan biasanya izin dulu sama bos. Dibolehin. Dibolehkan. Terus selesai bimbingan balik lagi ke kantor, lanjut. Tapi kan dia sudah skripsi doang. Ya, tinggal bimbingan gitu. Kalau Mas J, Bagi waktu organisasi ya lebih enak sih masalahnya kalau misalnya organisasi kan masalahnya masih di lingkungan kampus. Jadi nggak nyampe yang ngalangin waktu buat kita masuk kelas apa gimana gitu, aman-aman aja sih sama sekali. Tidur pagi tidur. Bangun. Pagi bangun. Pagi bangun ya. Pagi tidur juga sih. Ya. Siapa tahu tidurnya pagi. tapi Mas J nih, saya mau nanya, kalau misalkan kan baru kuliah lah ya, semester 4 ya. Sejauh mana sih kultur budaya kamu orang-orang kuliah sama sekolah jauh nggak sih menurut kamu? Kalau menurut saya sih jauh banget Pak. Soalnya kalau misalnya kita di sekolah tuh yang mana kita tuh yang perlu dicekokin gini apa gimana. Kalau misalnya kuliah ya emang harus dari diri kita sendiri, yang kita harus dari dosen lah, kita harus ini. Emang kita dibiasain lingkungan kerja tuh pas kuliah itu Pak. Jadi gitu saya mulai sadarnya. Kalau Mbak Septi sama Pak, gimana kultur kuliah sama pekerjaan jauh nggak sih? Oh jauh, sangat jauh sekali. Dulu kan kalonya berteman paling cuman males ngasih jawaban, males kayak bertukar jawaban. Kalonya di kantor lebih keras lagi. Itunya apa ya bahasanya? Tekanannya. Nah, itu mental tuh. Makanya di kampus tuh sebenarnya harus dilatih mental juga tuh. Karena di dunia pekerjaan iya. Makanya itu udah makanya saya coba menghindari dari itu. Tapi Mbak Bipah ini kan sudah kerja kan? Iya. Kalau boleh tahu dari persepsi Mbak gitu, penting nggak sih gelar itu? Karena kan salah satu tujuan orang memperoleh gelar kan supaya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu gitu. Tapi di sini Mbak sudah langsung kerja. Nah menurut Mbak sendiri gelar Mbak nanti kepake nggak sih untuk kedepannya gitu atau milih kerja aja? Di undangan kawinan. Itu untuk mertua. Kalau menurut saya kayaknya penting di Indonesia ini punya gelar, apalagi sekarang tuntutan orang kalau mau punya pekerjaan harus minimal S1, banyak kan persyaratannya minimal punya pengalaman kerja 1 tahun. Menurut saya perlu sih. Kalau Mas Jay nih, ada cita-cita lulus? Pertanyaannya gitu ya Mas? Saya nanya. Beda sama yang di sebelah. Saya nanya aja. Kayak gini nih, dalam bayangannya Mas J nih, kan saat ini udah semester 4 kan ya, udah ada persiapan nggak sih kayak kira-kira setelah kuliah ini lulus nggak sih gitu, terus lulus mau kemana, mau ngapain, mau jadi apa, kebayang nggak sih udah? Kalau itu pasti kita udah ada mikirin plan ya dari sekarang ya Mas. Plan kita habis lulus tuh mau kemana, terus ntar gimana. Pastinya saya kan pertama kuliahnya di geografi, jadi Oh geografi ya tadi ya titip absen. iya ketahuan Pak. Bukan geografi teman-teman. Jadi saya cuma bercanda. Itu bohong, bukan geografi saya. Terus lanjut. Ya, jadi serba salah. Lanjut. Tahu mulu nih Mas ya. Lanjut. Kayak receh banget. Tadi nyampe mana Mas? Gitu Mas sendiri. Iya, persiapan mau lulus. Persiapan mau lulus gimana? Ya pastinya masing-masing orang pasti ada plan sendiri lah buat lulus, habis lulusnya gimana, mau kerja gimana. Kalau misalnya nggak keterima gimana, saya juga ada planning lah ke depannya. Ada lah pokoknya. Ada lah ya? Ada lah. Boleh di-share nggak tuh planningnya? Nggak, maksudnya kira-kira saya udah punya tempat kerja nih Pak, tempat kerja impian saya gini. Ya, saya ada warisan. Buat mencapai itu saya udah belajar ini gitu. Ada nggak sih? Saya udah ikut lomba ini buat mendukung saya buat kerja di sini gitu. Itu lebih ke ngalur aja sih Pandar. Lebih Lebih ke ngalur aja. Pasrah ini ya. Oke baik, itu tadi podcast kita dengan para mahasiswa hari ini. Bagaimana ke depannya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.